Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Malang, Jember, dan Surabaya, matur nuwun. Direskrim Khusus Polda Jawa Timur, Bapak Kombes Polisi Roy Sihombing, terima kasih. Dan juga para bupati, wali kota yang hadir. Boleh saya menyebut Bupati Lamongan, Bupati Malang, Bupati Mojokerto, Bupati Nganjuk, Bupati Ngawi, Bupati Probolinggo, Bupati Sampang, Bupati Trenggalek, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Madiun, Wali Kota Malang, Wali Kota Pasuruan, Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Batu. Mungkin ada beberapa yang muncul di situ, tapi mungkin yang kota-kota Batu ada. Bupati Ponorogo, Wakil Bupati Banyuwangi, ada juga Sekda, Kabupaten, DPMPTSP, semua terima kasih. Jadi kenapa ini saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya melakukan panen raya tebu di musim giling tahun ini, ternyata di Bondowoso sudah bisa diproduksi tebu yang 1 hektar bisa menghasilkan 20 ton gula. 20 ton gula untuk 1 hektar. Rata-rata nasional 1 hektar 5 ton gula. Kemudian saya menyampaikan ini pada saat kunjungan Pak Wapres ke Ngawi. Saya juga menyampaikan kepada Pak Mentan, diseru-seru oleh kedua beliau. Kemudian Pak Mentan melakukan kunjungan ke Lumajang, Pak Wapres melakukan kunjungan ke Banyuwangi, dan hari ini Pak Wapres melakukan sarana di Kediri bersama Pak Wagub, dan kemudian muncullah data ini. Ini bongkar ratunnya akan dibantu oleh Pak Mentan. Saya mohon para bupati bisa menyeriusi ini, menyegerakan Kepala Dinas Perkebunan, koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Jadi proses ini saya rasa panjenengan yang paling tahu di mana bongkar ratun biasanya dilakukan 6-7 kali panen. Jadi kalau idealnya adalah 3 kali panen sudah bongkar ratun. Nah, ini biaya bongkar ratunnya, sekaligus nanti para bupati saya mohon bisa melakukan identifikasi bibit yang 1 pohon itu bisa 5 meter dan 1 meter bisa 13 pohon. Sehingga 1 meter dia bisa menghasilkan 32,5 kilo gula. Karena 1 pohon itu 5 meter, 1 meter setengah kilo gula. Jadi kalau 1 meter bisa 13 pohon, 32,5 kilo gula. Jadi Bapak sekalian, ini terutama para bupati, saya mohon data ini bisa distribusi. Kalau mau tambah ya silahkan nanti dikoordinasikan kepada Pak Mentan. Jadi apa yang kita sebetulnya bisa melakukan identifikasi kemungkinan investasi di bidang tebu dan gula, pabrik gula. Ini sebetulnya sudah cukup lama, Pak Emil ya, yang AKS itu, mereka cukup lama ingin masuk di Jawa Timur karena mereka sebetulnya pemain 5 besar gula dunia, dan mereka selama ini sudah punya pabrik cukup advance, cukup modern di Brasil, dan kantornya sudah ada di London. Ketika saya diskusi bahwa ada beberapa kawan yang home base-nya di London, ternyata beliau juga kantor headquarter-nya juga ada di London. Mereka anak-anak muda, mereka pribumi yang luar biasa, dan kita berikhtiar supaya mereka bisa memaksimalkan investasinya, terutama mereka berharap bisa daerah Blitar, kemudian daerah Malang, dan itu berarti Tulungagung dan Kediri yang menjadi bagian wilayah perkebunannya, termasuk juga Lumajang. Jadi Bapak sekalian, peluang-peluang itu saya rasa akan menjadi bagian dari peluang kita semuanya. Bagaimana kita bisa membangun pertumbuhan ekonomi secara merata, pertumbuhan ekonomi secara inklusif, dan bagaimana kemudian investasi itu bisa kita maksimalkan, baik itu PMDN maupun PMA. Yang sekarang sedang difinalisasi juga cukup besar, itu nanti Pak Bupati Lamongan memang tidak. Bagaimana mungkin memperkuat dengan hubungan dan terkait menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jawa Timur terkait dengan perizinan, kemudian rekomendasi dari Kementerian Pusat. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan peran forum investasi untuk bisa mendukung hilirisasi di Jawa Timur. Dan ketiga, dalam pemerataan investasi Jawa Timur, tentu kami ingin bahwa dari data yang ada bahwa investasi bisa
dilakukan di lokasi di semua kabupaten kota yang di Jawa Timur. Dan terakhir, tentu kehadiran dari pihak Polda Jawa Timur adalah bagaimana persoalan terkait dengan keamanan, kenyamanan, pelindungan hukum dan juga premanisme yang tentu akan menjadi topik kita nanti dialog dan juga ada deklarasinya. Di sisi lain, kita patut berbangga dengan capaian kinerja investasi Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Tercermin dari target peningkatan jumlah IPRO kita dari 37 proyek senilai 54,5 triliun rupiah dan menghasilkan 12 letter of intent dengan investor internasional, salah satunya dengan Afrika Selatan, Cina, Hong Kong, dan Singapura. Dalam rangka mendukung keberhasilan forum investasi kali ini, maka kami nanti akan mendapatkan arahan atau paparan dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur terkait dengan perkembangan kondisi makroekonomi dan peluang investasi di Provinsi Jawa Timur. Banten di Indonesia kue manis di atas alam, kue manisnya ditata satu persatu. Izin kami buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan rahayu. Bapak Ibu sekalian terhormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami dalam waktu yang pendek menyampaikan sedikit paparan terkait dengan investasi, baik terkait dengan profiling, tantangan maupun potensi yang ada, terutama di Jawa Timur. Kami telah melakukan banyak hal, terutama dengan Ibu Kadis di BNPTSP. Terima kasih juga Bapak Ibu Bupati Wali Kota yang sudah menerima kami. Jadi Gubernur, kami bersama rekan-rekan visit Kopesi ke 11 kabupaten kota. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan terus, karena ini sebagai bagian bagaimana kita bisa memapping potensi dan sekaligus permasalahan yang ada. Kita tidak akan fokus kepada permasalahannya, tetapi kita kemudian akan follow up bagaimana rekomendasi policy yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Sekda, dan nanti mohon arahan juga dari Ibu Gubernur terkait rekomendasi dan arahan kepada kami semua. Dalam paparan kami nanti kami akan ada 4 bagian yang mungkin akan kami sampaikan secara cepat, karena ada beberapa hal yang sudah dicakup oleh Pak Kapolda tadi, sudah disampaikan oleh Pak Khusus terkait dengan perkembangan global. Setidaknya ada 2 di sini kalau di halaman 4. Bagaimana iklim dunia saat ini yang ketidakpastiannya terus meningkat setelah yang pesat, termasuk kecerdasan buatan, ancaman cyber yang semakin kompleks, serta blockchain dan cryptocurrency membuat tantangan sekaligus peluang baru bagi kita. Semua ini berdampak kepada Indonesia, mulai dari volatilitas ekonomi dan krisis pangan hingga terbatasnya pasokan bahan baku. Potensi terorisme dan ekstremisme global serta konflik sosial juga dapat mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang adaptif untuk menghadapi tantangan ini sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul. Keamanan adalah prasyarat utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Seperti yang telah disampaikan, Astracita bertujuan menciptakan kesejahteraan merata, meningkatkan daya saing global, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan penguatan bangsa. Besar investasi sudah dinaiki. Ini penting untuk menaruh investasi. Karena apa? Kalau investasi di Surabaya, Sidoarjo, atau Gerbang Pasusila, satu pabrik katakanlah dijual atau ingin mengembangkan pabrik buatlah di Nganjuk. Karena apa? Di Nganjuk satu keuntungannya luar biasa. Kalau
satu pabrik katakanlah dari Pasuruan dijual misalnya bisa punya pabrik 3 di Nganjuk. Kenapa? Investasinya murah, harga tanah murah, bangunan juga murah, dan tiap bulan pasti bisa deposit banyak. Kenapa? Di Nganjuk UMK-nya hanya 2,4, Sidoarjo, Surabaya hampir 5 juta. Enak, ya saya sampaikan. Maka alhamdulillah sekarang yang tunggu investor yang tunggu di Nganjuk kurang lebih 86 investor. Cuma yang jadi masalah yang pertama sekarang yang agak marah profesi makler Indian betul, tanah yang murah dengan adanya McLaren pabrik itu bisa kadang-kadang yang punya tanah itu diprovokasi untuk menaikkan harga tanah dan seterusnya. Ini yang jadi problem. Kalau dari sisi keamanan alhamdulillah bagus karena Bapak Kapolres tidak sekedar pabrik dan seterusnya. Kalau kami katakanlah kami punya wilayah ini, mungkin bisa dilihat kalau di wilayah selatan itu daerah pegunungan, Setugo dan seterusnya, pariwisata, kemudian perkebunan bagus sekali di daerah atas. Kemarin kita dapat modal investor 1 bikin wisata alam Jolotundo luar biasa, viral. Pemerintah Kota Blitar. Bapak dan Ibu, bolehkah kita iringi dengan tepuk tangan kita bersama untuk penganggotaan komitmen yang luar biasa ini, dan semoga semakin membuka langkah kita bersama untuk merealisasikan iklim investasi yang kondusif dan aman di provinsi kita tercinta. Dan berikutnya mohon berkenan kepada Gubernur Jawa Timur dan juga segenap orang-orang istimewa di acara yang sangat luar biasa kali ini untuk berbagi. Baik, selanjutnya mohon bertanya dari hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Sekali